Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif Secepatnya. Pak, dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.
Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM
selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada Iya. definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya. Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Tokohnya dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak, Jokowi harapan depan Pak terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Masih dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang
Februari ini BLT-nya Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya Pak, kan. soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat Pak terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini
kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen.
Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting
organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini.
Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam
mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.
Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM
selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, udah. Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol Pak? Gimana Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Apa ini kan gelindingan ini yang akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus semakin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang apa ya, yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang
Februari ini BLT-nya Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan besok menjadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Februari ini BLT-nya bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi. Bukan memberikan bantuan enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak?
target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada Iya, nggak, Pak? gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Cepatnya. Pak, dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan Pak, terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi.
Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak.
Ya itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan Pak terakhir kan Besok jadi debat terakhir. Ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah.
dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo.
Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah
melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Ini kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak.
Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Masih dari non parpol apa dari parpol Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang
Februari ini BLT-nya Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini
kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Apa ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen.
Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru di Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting
organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini.
Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru dicairkan. Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi, Pak, petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Masih dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus semakin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam
mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.
Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM
selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. PLT bakal ada Iya, nggak, Pak? gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Makasih, dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan Pak terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang apa ya, yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang
Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada Iya. definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Masih dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan Pak, terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan
Pakuan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai dalam masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel
Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan Pak terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya.
Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu
ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak, Jokowi harapan depan Pak terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo.
Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah
melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameenbank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak.
Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada Iya. definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya. Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Tokohnya dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang apa ya, yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang
Oh, Februari ini BLT-nya bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Masih dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan
Dewan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya, pangannya. Pak? Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel
Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen.
Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Pak Presiden PLT bakal definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting
organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini.
Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru dikaitkan. Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi, Pak, petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Sudah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai, pangannya. Pak. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam
mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.
Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru dicairkan. Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM,
selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadi akan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Sivitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Sivitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres.
Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank, yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi sudah menyiapkan sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan debat terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang
yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmiah menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang
Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Pak, soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel. Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Itu target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga nggak ada masalah. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada definitif nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi Yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif. Secepatnya. Masih dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi harapan depan Pak terakhir kan Besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawanan
Karawang pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Sivitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen. Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai acuan penting dalam proses demokrasi. Kemudian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan deklarasi seruan kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka berpendapat penyimpangan prinsip demokrasi di berbagai lini dan tingkatan sudah banyak terjadi di era pemerintahan Jokowi seperti putusan pengubahan usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan kritik berjudul Petisi Seruan Pajajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat pada Sabtu 3 Februari 2024. Mereka menilai bahwa kualitas demokrasi di masa kepemimpinan Jokowi telah menurun, hingga korupsi yang kian merajalela juga menjadi perhatian. Terakhir, kritik juga disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melalui Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban pada Sabtu 3 Februari 2024. Guru Besar UMY Akif Kilmia menyinggung adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Soal petisi dari UGM, UII, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh. Yang pertama, perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel
Di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arif Mulyadi bisa dapat Nobel nih kalau diajukan. 15,2 juta triliun nasabah, dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya, Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Udah ada? Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri. Saya kira untuk mau megang di Menko Polhukam juga nggak ada. Tidak ada, saya kira nggak ada masalah. Presiden PLT bakal ada Iya. nggak, Pak? Gimana? Bakal ada definitif nggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihat lah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang paling sudah penting menyiapkan itu. sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Pak, dari non parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non parpol apa dari parpol? Dari non. Pak Jokowi soal debat besok yang akan jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan, Pak, terakhir kan besok jadi debat terakhir, ada hal-hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Perwakilan Civitas Akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu pun disampaikan sejak Rabu 31 Januari 2024 hingga Sabtu 3 Februari 2024. Berikut pernyataan sikap para Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Kritik pertama itu disampaikan oleh Civitas Akademika UGM melalui petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia atau UII yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid itu menyoroti terkait pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, yakni Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI mengutarakan kritik melalui deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Kritik yang disampaikan mengenai demokrasi di Indonesia yang sudah terganggu setelah perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024. Kampus selanjutnya yakni Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar yang mengkritik Jokowi melalui aksi pernyataan Unhas Bergerak untuk Demokrasi pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyampaikan kritik soal etika bagi para elit politik di Indonesia dan berharap agar para elit politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. Selanjutnya, Civitas Akademika Universitas Andalas atau UNAR Sumatera Barat juga mengeluarkan setidaknya 5 kritikan jelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mendesak Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadi kecurangan dalam pemilu hingga meminta supaya pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen.
Keenam, ada Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga menggelar deklarasi kebangsaan pada Jumat 2 Februari 2024. Mereka mengharapkan pemilu 2024 dapat jujur dan bertanggung jawab, serta pemilu yang beretika sebagai